Selamat pagi, Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati untuk datang kepada Tuhan, masuk dalam doa saat teduh pagi ini. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa kami yang terkasih, terima kasih ya Bapa untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk penyertaan-Mu atas kami di sepanjang hari kemarin. Engkau telah menjaga kami dari segala yang jahat, Engkau menjaga juga keluarga kami. Terima kasih Bapa, Engkau menolong kami senantiasa, dan kami tidak pernah Engkau biarkan sendirian. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami mau datang bersembah sujud di bawah kaki-Mu. Kami rindu Bapa untuk memuji dan memuliakan Engkau di dalam bait kudus-Mu. Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami, penuhi kami semua dan lawatlah kami dengan kuasa-Mu. Ampunilah segala kesalahan, dosa, dan kelemahan kami ya Bapa. Sucikan hati kami, sucikan ruangan tempat kami berdoa, sucikan juga segala perangkat yang kami pakai pada pagi hari ini di dalam pertemuan Zoom. Bapa, satukan hati dan roh kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Biar hadirat-Mu boleh kami rasakan di pagi hari ini. Engkaulah Allah kami yang hidup. Berkatilah semua anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini, Bapa. Pakailah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih. Begitu banyak pertolongan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kasih-Nya setia, kekal abadi untuk selamanya. Tidak akan pernah berubah, asal kita tetap percaya. Begitu banyak pertolongan yang telah Dia berikan di dalam hidup kita. Dan biarlah saat ini kita memuji, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi.
burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Benar Bapa, walau musim akan selalu berganti, tetapi kasih setia-Mu selalu ada untuk kami. Setiap pertolongan-Mu kami rasakan ya Bapa. Ketika kami terjatuh di dalam suatu pergumulan hidup, di dalam dosa, Engkau mengangkat tangan-Mu, mengulurkan tangan-Mu kepada kami. Kadang kami menolaknya ya Bapa. Kami masih merasakan bahwa kami hebat, bahwa kami kuat. Tetapi ya Bapa, kami tersadar bahwa kasih-Mu luar biasa melingkupi hidup kami. Kasih-Mu selalu ada untuk kami. Kasih-Mu kekal abadi ya Bapa. Engkau selalu menjagaku, menolongku, bahkan sehelai rambutku tidak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami boleh memiliki Allah yang sangat baik seperti-Mu. Allah yang hidup, yang mengerti setiap persoalan kami, permasalahan kami. Dan ketika kami lari daripada-Mu, Engkau tetap setia menunggu kami kembali kepadamu. Bapa yang Maha Baik, kami mau lebih dalam lagi untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami mau lebih merasakan hurapan hadirat-Mu. Kami mau Engkau ada di sini ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu. Karena ketika kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja di dalam hidup kami. Roh-Mu berkarya di dalam hidup kami. Pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, terimalah pujian penyembahan kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku
memujimu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan dan pujian kami ya Yesus, dalam dan kami terus yang akan dalam
Engkau Bapa Engkau yang tersedia di dalam Engkau pada adalah kami Bapa Tuhan tahu Bapa ku Bapa ayam biarlah hatimu selalu tertuju pada biarlah aku selalu menyerahkan hati dan tanganku Bapa. Mari kita hening mendengarkan suaranya. Aba, ya Bapa, Engkau Bapa yang baik, Kau Bapa yang maha pengasih, Kau Bapa yang maha penyayang. Puji syukur untuk berkat, penyertaan, penjagaan, perlindungan, dan pertolongan-Mu. Terima kasih untuk hadir bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Bapa, pakai anak-Mu Cisance, sertai dia, tuntun hati, pikiran, dan kata-katanya, agar apa yang diucapkan adalah sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Biarkanlah ia menjadi suara-Mu, biarkanlah ia menjadi pengingat akan sabda-Mu. Kami mau buka hati untuk-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini renungan akan diambil dari Matius 10 ayat 26 sampai 33. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu di dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapa-Ku yang di sorga. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Layakkan hamba Bapa, sucikan, kuduskan, tahirkan pikiran, hati, dan mulutku untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, beracaralah. Amin. Sahabat terkasih, Injil hari ini banyak mengingatkan kita mengenai rasa takut. Setiap kita pasti pernah merasa takut.
takut akan kegagalan, takut akan kematian, takut akan kesakitan, bahkan takut hal yang sepele, takut untuk menerima dipandang buruk oleh orang lain. Rasa takut ini timbul karena kita hanya mengandalkan kekuatan, kepintaran, dan kehebatan diri kita yang terbatas untuk menghadapi tantangan dan ancaman dunia yang tidak terbatas. Karena kekhawatiran dan ketakutan ini terkadang membuat kita menjadi pengecut, menjadi pengkhianat, meminta perlindungan dan pertolongan kepada kuasa-kuasa lain atau hal-hal lain yang terlihat. Kadang kita berkompromi dengan kejahatan, kita mengingkari iman, dan kadang kita menyangkal Yesus. Tapi Yesus Maha Tahu. Karena itu di ayat 26 dikatakan, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Yesus katakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Sahabat terkasih, satu ketakutan saja yang harus kita miliki, yaitu takut akan Allah. Mengapa hanya ketakutan ini saja yang harus kita miliki? Karena takut akan Allah adalah perasaan yang muncul karena kasih kita kepada Dia. Kita yang terlebih dahulu telah merasakan kasih yang begitu besar dari Allah, sehingga kita juga merasa takut untuk menyakiti hatinya. Kita akan merasa takut kalau sampai terpisah dari kasih-Nya, jauh dari Dia. Perasaan takut terpisah dari kasih-Nya inilah yang membuat kita semua berusaha untuk senantiasa intim kepada Dia, menjaga relasi kita setiap hari untuk melekat kepada Dia. Pencobaan, kesusahan, penganiayaan mungkin akan memisahkan kita dari apa yang ada di dunia ini, tetapi tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak menyebabkan kita berhenti mengasihi Allah, atau kita berhenti dikasihi Allah. Takut akan Allah juga rasa takut yang kita miliki kalau Kristus tidak mengenal kita di hari akhir itu. Takut kalau Kristus menyangkal kita pada hari akhir. Jika Yesus menyangkal kita, maka itu adalah hal yang benar-benar harus kita takut. Jangan sampai Yesus berkata kepada kita seperti di Matius 7 ayat 23, aku tidak kenal siapa kamu, menjauhlah dariku, kamu semua pembuat kejahatan. Ketakutan inilah yang disebut takut akan Allah. Ini juga merupakan permulaan dari hikmat, seperti yang disampaikan oleh Amsal kepada kita. Takut akan Allah adalah permulaan hikmat. Kemudian di ayat 32 Yesus mengatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Bagaimana pikiran orang lain tentang kita tidak membuat kita takut. Satu-satunya hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana pikiran Allah tentang kita. Ingatlah juga bahwa menyangkal Yesus tidak terjadi lewat mulut kita saja, tetapi juga lewat kehidupan kita. Jadi, berhati-hatilah dengan cara hidup kita. Jangan berpikir aku tidak menyangkal Yesus dengan mulutku, tetapi bisa saja kehidupan kita justru mempermalukan Yesus. Sekali lagi, berhati-hatilah dengan hidup kita. Intimidasi dunia seringkali menggoda dengan begitu kuatnya untuk menjatuhkan kita. Seringkali kita juga menggunakan atribut-atribut keagamaan yang menunjukkan iman kita. Kita pakai kalung salib, kita pakai rosario besar, di dashboard kadang ditempelkan. Kemudian ada stiker-stiker keagamaan di mobil atau motor kita. Pada saat kita menggunakan atribut-atribut yang menunjukkan identitas ini, apakah kita benar-benar menjaga tindakan kita dengan senantiasa membawa kasih dan damai dimanapun itu kita pergi, menghindari hal-hal yang menimbulkan konflik dan menyakiti sesama.
Sudahkah kita menjaga mulut dan hati kita, perkataan kita, sehingga hanya yang baik dan yang benar yang keluar? Sudahkah kita berjalan, berkendara dengan baik, tidak melanggar dan bahkan tidak merugikan pengguna jalan lain? Sahabat terkasih, teruslah kita berhati-hati dengan hidup kita hari demi hari. Tuhan katakan bahwa kita lebih berharga daripada burung pipit di udara. Kita sangatlah berharga di matanya. Walaupun pada masa-masa yang sukar ketika terintimidasi oleh dunia dan menjadi jauh daripadanya, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang dengan sabar menunggu kita untuk sadar dari kedosaan kita, bertobat, dan kembali menjalin relasi intim dengan Dia, menggantungkan seluruh hidup kita kepadanya. Mari sahabat terkasih, teruslah takut akan Allah. Takutlah apabila berada jauh dari kasih-Nya. Kejarlah kasih, dan jadilah pembawa damai dan sukacita, sehingga dengan hidup kita, nama Allah dimuliakan dan ditinggikan. Semakin banyak orang mencintai dan mengenal Dia lewat cara hidup dan kesaksian kita. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita tutup saat teduh ini dengan doa penutup. Bapa yang di dalam surga, kami berterima kasih Engkau telah mengizinkan kami berkumpul dan memuji serta menyembah dan mendengarkan firman-Mu pagi ini. Terima kasih atas kehadiran dan lawatan-Mu, atas kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih juga ya Bapa, buat firman-Mu pagi ini telah mengingatkan kami untuk tidak pernah takut menghadapi apapun. Walau orang menyakiti kami, walau orang menindas kami tahu kami mempunyai Engkau yang selalu mempunyai kuasa lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Kami tahu Bapa, kasih-Mu begitu besar atas kami semua. Engkau tidak pernah memperhitungkan dosa kami, tapi Engkau selalu menganggap kami begitu berharga, sehingga Engkau selalu melayakkan kami dalam setiap menaikkan pujian, menaikkan doa. Engkau begitu maha pemurah dan maha pengasih. Saat ini ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati, kami bersimpu di bawah kaki-Mu, memohon kepadamu untuk turunkan Roh Kudus-Mu, supaya kami selalu setia dan taat kepadamu, sehingga semua ucapan dan tindakan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu, sebagai ucapan terima kasih kami ya Bapa, atas kasih yang Kau berikan kepada kami. Janji-Mu selalu Kau tepati dalam hidup kami, firman-Mu selalu ada di dalam hati kami, sebagai rema hidup kami. Kami juga mohon turunkan roh hikmat, roh kesalehan, roh kerendah hatian, dan roh takut akan Engkau, supaya sepanjang hari ini kami bisa menjadi pelaku firman-Mu, sehingga dapat membuat nama-Mu semakin besar dan nama kami semakin kecil ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus dan Cik Vila, yang selalu setia membimbing kami untuk selalu mendekatkan kami kepadamu dan membuat kami semakin bertumbuh dalam iman. Bapa, tolong berikan kuasa Roh Kudus-Mu ke dalam keluarga mereka, dan Kau tutup dengan kuasa darah putra-Mu. Jangan Kau biarkan kuasa yang bukan berasal dari-Mu mendekat kepadanya dan keluarganya. Kuasailah semua hidup mereka. Engkau yang telah memilih mereka, maka kami percaya hanya Engkau yang berhak atas hidup mereka. Tolong Kau tuntun tiap langkah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan gandeng tangan mereka untuk selalu setia dalam pelayanan dan menjadi tiang doa bagi banyak orang. Bapa, kami juga memohon untuk semua yang hadir di sini dan keluarga kami, urapilah setiap ucapan dan tingkah laku kami sepanjang hari ini, supaya semua yang kami ucapkan dan perbuat benar-benar hanya untuk kemuliaan nama-Mu,
sehingga namamu semakin besar dan nama kami semakin kecil. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Mari kita satukan dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Saya mulai dari layar pertama. Oke, 1, bentar. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.